Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun syara'itul hawalati. Pembahasan hawalah, yaitu pemindahan tanggungan hutang, dipindahkan ke tanggungan orang lain. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, matlul ghani dhulm wa man uhila ala mali'in falyahtal. Dalam riwayat yang lain, matlul ghani dhulm wa man utbi'a ala mali'in falyatba'. Matlul ghani, al-ghani, matl artinya orang yang mampu bayar hutangnya, bisa melunasi hutangnya, tapi selalu menunda. Sudah datang waktunya bayar, tapi orangnya menundakan lagi. Nah, sudah datang waktunya bayar hutangnya, sudah tempo waktunya, tapi orangnya masih ketika diminta, ya bilang besok. Besok itu ya besoknya lagi. Besoknya datang itu minggu depan gitu. Nah, namanya matl, menunda bayaran atau melunasi hutangnya ketika orangnya sudah mampu untuk bayar. Matrul ghani dhulm, orang yang menunda seperti itu orangnya zalim. Dalam riwayat yang lain, matrul ghani yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang yang mampu, orang yang kaya bisa melunasi hutangnya, tapi selalu orang itu kan menunda terus. Itu membolehkan untuk orang yang hutang itu yuhillu 'irdahu. Boleh dia itu ghibah sama orangnya. Ghibah artinya itu kan dilapor ke pengadilan atau dilapor ke orang yang bisa mengambil haknya dari orang yang zalim itu. Wa 'uqubatahu, bisa ditakzir. Kenapa? Karena dia melakukan dosa. Dia menunda kewajiban. Nah, sudah datang waktunya bayar, tapi orangnya nggak mau bayar. Berarti dia mengambil harta orang lain. Maka hakim itu boleh mentakzirkan orang itu. Kenapa? Karena dia zalim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Wa man uhila ala mali'in falyahtal." Kalau kamu dialihkan atau dipindahkan hak kamu yang ada di tanggungan orang ini, dialihkan atau dipindahkan ke orang lain yang mampu, yang bisa bayar, maka lebih baik kamu pindah ke sana. Kenapa? Supaya kamu bisa mengambil uang kamu. Karena itu ada muamalah yang namanya hawalah, memindahkan. Faslun al-hawalatu. Katanya di dalam syarah itu bi fathil ha'i hawalatu wa hukiya kasruha bisa dengan hiwalah kasr. Wa hiya lughatan mushtaqqatun min at-tahwil ay al-intiqal. Diambil dari kata tahawwala, artinya itu mindah. Kenapa? Karena dipindahkan hak kamu dipindahkan dari tanggungan orang ini ke tanggungan orang lain. Wa syar'an, kalau dalam fikih, naqlul haqqi min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi. Sebelumnya rukun hawalah itu ada 6. Yang pertama, al-muhil, orang yang mengalihkan kamu, yang memindahkan hak kamu itu kan dari tanggungan dia ke tanggungan orang lain, namanya muhil. Wal muhal, orang yang dipindahkan haknya, yaitu orang yang piutang. Wal muhalu alaihi, orang yang diberikan tanggungan, yang dialihkan tanggungan ke tanggungan dia itu. Dari hutangnya dialihkan ke tanggungan dia. Berarti ada 3. Yang keempat, wa muhalun bihi, itu apa yang kamu mindahkan
Itu hutang. Nah, hutangnya itu yang dipindahkan. Nah. Kemudian ada hutang di tanggungan orang yang punya hutang tadi. Nah, namanya al-muhil. Ada hutang di tanggungannya untuk siapa? Untuk orang yang dipindahkan. Berarti ada tanggungan, ada hutangnya. Kemudian ada hutang di tanggungan orang yang dipindahkan ke orangnya. Untuk siapa? Untuk orang yang tadi memindahkan. Contohnya. Nah, Ustadz Windra itu kan pinjam uang saya. Pinjam berapa? 1 juta. Sampai hari Jumat, hari ini. Sudah datang waktunya. Saya minta, mana utangnya? Saya minta dibayar sekarang. Kenapa? Karena sudah datang waktunya. Nah, berarti di tanggungan Ustadz Windra itu ada hutang yang harus dia bayar ke saya. Kapan? Hari ini. Berarti itu namanya hutang. Hutang ada di tanggungan dia untuk saya. Kemudian Ustadz Windra itu pernah dia meminjamkan uangnya untuk Ustadz Herman. Berarti Ustadz Herman itu kan minta pinjaman saya Ustadz Windra. Berarti ada tanggungan, ada hutang di mana? Di tanggungannya Ustadz Herman untuk siapa? Ustadz Windra. Nah, sekarang saya datang. Saya minta bayar hutangnya. Maka Ustadz Windra itu bilang apa? Ya udah Syekh, saya memindahkan 1 juta yang harus saya bayar kepada kamu, saya pindahkan ke Ustadz Windra, Ustadz Herman. Jadi sekarang saya namanya apa? Muhal, yang dipindahkan. Nah, yang memindahkan saya itu siapa? Ustadz Windra. Nah, dia memindahkan hak saya dari tanggungan dia ke tanggungan Ustadz Herman. Nah, itu yang namanya, saya namanya muhal. Kalau Ustadz Windra namanya muhil, nah dia yang memindahkan. Ustadz Herman namanya muhalun alaihi, yang diberikan tanggungan. Kemudian ada 2 hutang. Ada dua hutang. Hutang yang ada di tanggungan Ustadz Windra untuk saya, kemudian hutang yang ada di tanggungan Ustadz Herman untuk siapa? Ustadz Windra. Katanya, wa syara'itul hawalati arba'atun. Syarat sahnya memindahkan hak itu ada 4. Nah, yang pertama, ridhal muhil. Ridha al-muhil. Siapa yang dicontoh yang tadi? Siapa namanya muhil? Ustadz Windra. Itu namanya muhil karena dia yang mau memindahkan saya. Ridha al-muhil. Orang itu kan harus ridha. Nah, contohnya, kalau saya datang, saya minta, mana bayarannya? 1 juta itu sudah datang waktunya, kamu nggak bayar. Oh, saya belum ada uangnya. Dia bilang belum ada uangnya, padahal sudah jatuh temponya itu waktu bayar. Karena saya tahu orangnya nggak bisa bayar. Kenapa? Karena tidak mampu. Saya tahu Ustadz Windra itu kan ada, dia pinjamkan uang sama siapa? Ustadz Herman. Saya bilang, ya udah, pindahkan saya ke mana? Pindahkan hak saya itu kan ke Ustadz Herman. Itu sah kalau dia ridha. Kalau jangan. Maka kalau dia tidak ridha, tidak setuju, maka pindahan itu hawalahnya nggak sah. Kalau saya langsung datang ke Ustadz Herman, Ustadz, ini ada hutang di tanggungan Ustadz Windra, tapi Ustadz Windra itu kan nggak bisa bayar. Saya tahu ada kamu kemarin itu kan pinjam uang dari Ustadz Windra. Kata, ya, bayar ke saya aja, nggak boleh. Ustadz Herman itu tidak boleh bayar ke saya. Kenapa? Karena ini uang yang ada di tanggungan Ustadz Herman bukan untuk saya, tapi untuk Ustadz Windra. Maka dia nggak boleh bayar. Kecuali kalau Ustadz Windra itu kan setuju. Ya enggak apa-apa. Saya memindahkan hak kamu itu kan ke Ustadz Herman. Itu syarat yang pertama. Ridhal muhil.
Kemudian syarat yang kedua, qabulil muhtal. Saya terima juga. Kalau dia yang nawarin. Kalau syarat yang pertama, ridhal muhil. Kalau saya nawarin dia, saya yang bilang, saya yang minta. Kamu tidak bisa bayar, pindahkan saya kemana? Pindahkan hak saya kan ke Ustadz Herman. Orangnya nggak setuju, berarti nggak sah. Tapi kalau dia yang nawarin saya, gimana sih? Saya ada hutang sama Ustadz Herman. Saya pindahkan 1 juta itu kan ke Ustadz Herman. Katanya qabulil muhtal. Saya yang dipindahkan. Harus saya setuju. Harus saya ridha. Kalau saya nggak ridha, nggak setuju, nggak sah. Kenapa? Saya tahu Ustadz Herman juga nggak punya uang. Apa faedahnya? Dipindahkan dari sini ke situ nggak ada uang. Atau orangnya itu punya harta, tapi sulit. Orangnya sulit ketemu, orangnya sulit diambil. Saya nggak setuju, nggak mau. Maka kalau saya tidak setuju, berarti hawalahnya tidak sah. Walaupun Ustaz, udah saya pindahkan ke sana, terserah kamu ambil atau tidak sah. Kalau saya tidak setuju. Wa qabulil muhtal. Orang yang dipindahkan haknya ke tanggungan orang lain itu kan harus dia setuju, ridha. Kemudian wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmah. Kaunul haq itu apa? Hutang. Hutang itu sudah tetap ada di tanggungan orangnya. Berarti saya punya hutang, saya memberikan pinjaman uang ke Ustadz Herman, Ustadz Indra. Berarti namanya apa? Sudah dipinjamkan, orangnya sudah terima uang, berarti sudah tetap ada di tanggungannya itu ada hutang. Maka kalau sudah ada hutangnya, berarti boleh dipindahkan. Tapi kalau belum itu ada kewajiban, tapi belum tetap, belum wajib dibayar. Ada kewajiban, tapi belum datang waktu untuk dibayar. Katanya ulama itu contohnya seperti apa? Nafkah istri. Nafkahnya istri. Nafkah istri itu kan wajib dibayar setiap hari, bukan setiap bulan, tapi setiap hari. Istri itu tahu, hari ini hanya saya punya uang itu sesuai dengan nafkahnya saja. Udah, ini nafkahnya. Terus besok, ya Allah alam, besok insya Allah sampai datang besoknya. Oh, kamu besok nggak bisa bayar nafkahnya. Saya Allah alam itu nunggu apa? Datang besoknya. Mungkin Allah memberikan rezeki. Maka istrinya bilang, ya udah, pindahkan saya ke orang itu yang punya utang, yang kamu pinjamkan uangnya. Gak wajib. Kenapa? Karena saya sudah punya utang sama istri. Belum. Kenapa? Karena baru saya kena utang sama istri ketika besoknya sudah datang, saya nggak bisa bayar. Hari ini, Jumat, sudah bayar nafkahnya? Belum. Berarti kamu punya hutang sama istri. Kenapa? Karena kamu belum bayar nafkah. Ada hutang. Tapi kalau besoknya, belum. Kenapa? Karena kamu tidak tahu besoknya itu ada, pasti mungkin ada rezekinya. Atau suami itu bisa menjatuhkan nafkahnya. Gimana? Ceraikan istri. Oh, udah cerai. Kenapa? Kalau dia ceraikan sudah tidak ada kewajiban. Wa kaunul haqqi mustaqirran fid dhimmah. Artinya itu kan hutang itu sudah benar-benar wajib dibayar. Ketika kenapa? Karena sudah terlaksana itu sebabnya, sudah terjadi, sudah ada sebabnya. Seperti jual beli. Orang itu jual beli. Beli apa? Beli motor. Mana uangnya? Utang. Ya udah. Berarti ketika kamu sudah menerima barangnya, sudah wajib kamu bayar. Istri itu sudah hari ini belum dibayar nafkahnya, berarti jadi utang. Seperti itu. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wan naw'i wal hululi wat ta'jil.
Nah, kedua tanggungan itu sama. Berarti saya minta Ustadz Windra itu kan bayar apa? Bayar hutangnya. Berapa? 1 juta. Nah, maka dia mengatakan, ya udah saya memindahkan hak kamu yang ada di tanggungan saya pindahkan ke Ustadz Herman. Ternyata yang ada di tanggungan Ustadz Herman itu 1 juta juga. Berarti sah. Tapi kalau kurang, hanya 500 itu, nggak sah. Kenapa? Terus 500 yang lain siapa yang bayar? Kalau dia memindahkan 1 juta semua, yang memindahkan 1 juta semuanya, ternyata yang ada di tanggungan Ustadz Herman untuk Ustadz Windra itu cuma 500.000, tidak sah. Kenapa? Karena yang nanti yang 500 itu siapa yang bayar? Kata Ustadz Windra, nggak apa-apa, Ustadz Herman itu kan orang baik itu. Dia nambah 500 itu nggak wajib. Sah. Nah. Berarti, wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jins. Jenisnya sama. Berapa apa? Rupiah sama rupiah, dolar sama dolar. Wan naw'. Nah. Uang itu apa? Seperti al-jins itu kalau uang. Jenis itu kalau uang atau apa namanya? Makanan. Seperti apa? Beras. Hutangnya berapa? 10 kilo. Hutangnya itu kan berapa? 1 kilo. Naw' itu kalau satu jenis berarti uang. Rupiah sama rupiah, dolar sama dolar. Wal hulul wa ta'jil. Juga waktu bayar, waktu wajib bayar. Kalau ini contohnya, kalau hari ini Ustadz Windra itu wajib bayar. Kenapa? Karena sudah tempo waktu. Sudah jatuh temponya. Berarti harus bayar sekarang. Kemudian dia mindahkan ke Ustadz Herman. Ternyata Ustadz Herman itu kan belum wajib bayar sekarang. Masih 1 bulan atau masih 1 minggu lagi. Tidak sah. Kenapa? Karena kalau terjadi hawalah itu, pindahan, berarti hak saya itu kan ditunda. Berapa? 1 minggu. Atau kalau kita mewajibkan waktunya itu dimajukan, juga itu hukumnya tidak boleh. Berarti diwajibkan Ustadz Herman harus bayar sekarang. Berarti hawalahnya tidak sah. Wal hulul at-ta'jil. Tapi kalau semua kedua hutangnya itu sudah jatuh waktunya, sudah datang waktunya, sah. Atau masih belum datang waktunya, masih 1 minggu. Tapi dua-duanya itu kan tanggalnya sama. Hukumnya boleh, walaupun belum datang waktunya. Kenapa? Karena saya wajib atau saya minta dari Ustadz Windra Jumat depan. Nah, kemudian Ustadz Windra itu minta dari Ustadz Herman itu Jumat depan juga. Nah, belum datang waktunya, masih ada 1 minggu. Tapi dua-duanya itu pinjaman itu kan waktunya sama. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wan nu'i wal hulul wat ta'jil. Di sini tidak disyaratkan orang yang diberikan tanggungan, yaitu Ustadz Herman, tidak diminta apa? Orangnya setuju. Kenapa? Karena kewajiban kamu itu harus bayar. Yang pertama syaratnya itu Ustadz Windra harus setuju. Saya juga harus setuju. Tapi kalau Ustadz Herman tidak disyaratkan. Nah, namanya muhal alaihi. Kenapa? Karena kewajiban dia itu hanya bayar. Baik bayar untuk Ustadz Windra atau bayar untuk saya. Itu namanya apa? Sama. Wajib kamu bayar. Wajib. Karena itu tidak disyaratkan harus dia setuju. Kenapa? Karena kewajiban dia hanya bayar saja. Nanti terserah. Bayar untuk Ustadz Windra atau bayar untuk saya. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wan nu'i wal hululi wat ta'jil. Kemudian yang tidak disyaratkan di sini harus ada hutang, harus ada hutang, harus ada kewajiban. Tapi kalau tidak ada kewajiban, contohnya Ustadz Windra itu pinjam uang dari saya 1 juta. Ketika datang waktunya harus bayar hari ini, saya minta, mana uangnya? Harus bayar. Maka dia bilang, pergi ke Ustadz Herman,
ambil uangnya dari sana. Saya datang, Pak Herman, Indra itu bilang harus kamu bayar 1 juta. Kenapa bayar 1 juta? Karena dia memindahkan saya. Saya nggak ada tanggungan, nggak ada kewajiban Ustadz Indra itu untuk bayar. Sah? Tidak sah. Tapi kalau Ustadz Herman itu bayar. Oh, itu teman. Berarti apa? Dia paham Ustadz Indra itu kan nggak punya uang. Maka dia apa? Dia bayar. Bayar. Ya? Oh ya, saya bayar ini. Berapa? 1 juta. Dia bayar. Hukumnya sah. Hukumnya apa? Hukumnya sah. Kenapa? Karena dia melunasin hutangnya siapa? Bukan namanya hawalah. Tapi jadi apa? Namanya melunasin hutang. Apa masalahnya? Apa bedanya? Nah, bedanya ini. Wa tabra'u biha dhimmatil muhil. Ketika hawalah itu sah, sudah sah, berarti ada tanggungan, ada hutang. Di tanggungannya Ustadz Indra, ada hutang di tanggungan Ustadz Herman. Berarti Ustadz Herman itu kan wajib bayar untuk siapa? Ustadz Indra. Nggak wajib bayar sama saya. Nah, kemudian Ustadz Indra itu kan wajib bayar sama saya. Ketika dia memindahkan saya ke Ustadz Herman, berarti langsung Ustadz itu kan tanggungannya lepas. Sudah bebas. Kenapa? Karena saya setuju dengan hawalahnya. Saya setuju. Kemudian ada tanggungan, ada hutang di mana? Tanggungan Ustadz Herman. Berarti yang lepas itu 2 hutang. Hutang Ustadz Indra sama saya sudah nggak ada. Nah, kemudian hutangnya Ustadz Herman jadi hutangnya sama siapa? Hutang Ustadz Herman itu jadi untuk saya sendiri langsung. Ketika bayar, jatuh semua. Nah, ketika bayar, jatuh apa? Jatuh semua. Wa tabra'u biha. Maka lepas dengan hawalah itu, dhimmatul muhil. Tanggungan Ustadz Indra. Namanya muhil. Nah, muhil, ketika dia bayar, sudah lepas. Nah, tapi kalau seperti yang tadi, Ustadz Herman itu tidak ada hutang sama Indra. Cuma dia minta bantuannya bayar. Melunasin hutang. Ketika dia melunasi, Ustadz Herman itu harus minta sama Ustadz Indra itu ganti uangnya. Ada. Kenapa? Kamu tidak ada kewajiban. Kenapa kamu bayar? Saya mau bantu. Ya udah, namanya bantuan. Namanya bantuan. Berarti Ustadz Herman ini tidak boleh minta sama diganti. Kecuali disyaratkan dulu. Kecuali disyaratkan. Nanti ada namanya jamin. Ustadz Herman ini telepon Ustadz Indra. Gimana? Ini saya datang bilang itu saya minta saya 1 juta. Iya, saya kirim, saya pindahkan, kamu bisa. Ya, tapi nanti saya bayar. Terus katanya saya ganti. Sekarang boleh. Kenapa? Karena dia syaratkan dari awal. Saya bayar, tapi nanti minta gantiannya. Oh, hukumnya apa? Hukumnya sah. Setelah itu boleh diganti. Tapi kalau dia langsung dari dirinya sendiri itu bayar. Nah, katanya ketika datang minta sama Ustadz, Ustadz, mana? 1 juta. 1 juta apa? Kamu kemarin itu kan kirim si Ahmad itu kan beli uang. Saya kirim. Kenapa kamu bayar? Saya suruh kamu bayar. Enggak suruh. Saya bilang itu kan ambil. Nah, berarti walaupun dia itu yang memindahkan saya ke Ustadz Herman, Ustadz Herman kan tidak boleh datang minta diganti. Kenapa? Kamu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Saya bayar itu, saya mau melunasin hutangnya. Kamu orang yang baik aja, itu jazakallah khair, itu kan melunasin hutang. Tapi tidak ada kewajiban. Kecuali seperti yang tadi disyaratkan dari awal. Ini saya bayar, tapi nanti saya minta ganti. Udah, hukumnya sah. Itu yang namanya hawalah. Jadi ketika terjadi hawalah ini, yang pertama Ustadz Indra itu bebas dari hutang yang antara saya sama dia.
Kemudian Ustadz Herman bebas dari hutangnya Ustadz Windra. Jadi hutang yang ada di tanggungan Ustadz Windra ini pindah dari tanggungan dia ke tanggungan Ustadz Herman, harus bayar ke saya. Ternyata ketika sudah saya terima, datang Ustadz Herman ini nggak punya uang. Terus gimana? Saya kembali lagi, nggak bisa kembali. Saya datang karena saya terima, ya saya terima. Ketika dipindahkan, saya terima. Saya datang minta sama Ustadz Herman, Ustadz, ini ada saksi, ada surat bahwasanya Ustadz Windra itu memindahkan hutang dia itu yang harus bayar sama saya itu dipindahkan ke kamu. Dia bilang, oh ya, tapi masalahnya saya nggak punya uang. Terus gimana? Ya harus saya sabar. Oh udah, saya kembali. Sudah, ketika saya nerima, berarti hutang itu jatuh. Langsung. Nah, berarti hutang uang yang saya pinjamkan ke Ustadz Windra itu kan jatuh, sudah. Tanggungannya sudah lepas. Sudah pindah ke Ustadz Herman. Juga Ustadz Windra ini tidak boleh minta dari Ustadz Herman. Kenapa? Karena hutang yang kamu kasihkan, yang kamu pinjamkan sama Ustadz Herman itu sudah jatuh juga. Nah, berarti tinggal saya itu nunggu. Kalau dia bisa bayar, ya bayar. Kalau nggak bisa, ya harus sabar. Oh, saya nggak tahu. Kan sebelum kamu terima itu harus tanya dulu. Nah, harus tanya. Hah? Boleh. Nanti dia memindahkan saya ke Ustadz Syafi'i itu. Boleh. Nah, ternyata namanya apa? Hawalah baru. Berarti sekarang ada tanggungan, ya. Ada tanggungan hutang di tanggungannya Ustadz Herman. Itu kan untuk saya. Bayar, itu nggak bisa. Oh, udah, saya pindahkan ke Ustadz Syafi'i. Boleh. Tapi jangan terkena timbungan lagi, itu harus ditanya. Boleh kembali lagi ke sini itu. Kenapa? Ternyata itu ada hutang itu sama. Ya. Tapi nggak bisa nanti dikembalikan ke sana. Kenapa? Karena hutang itu sudah jatuh itu. Ya, udah. Ya kalau dia pinjam, itu namanya hawalah. Kalau sekarang itu transfer itu hukumnya apa? Kalau dalam bahasa Arab namanya hawalah. Transfer. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Hawalah. Iya, dalam itu namanya hawalah. Iya, dalam bahasa Arab transfer itu namanya hawalah, tahwil. Nah, tapi sebenarnya bukan hawalah. Kenapa? Karena nggak ada utang. Namanya wakalah, namanya taukil. Wakil, kamu mewakil orang ini, uang ini disampaikan ke teman yang ada ini rekeningnya itu. Berarti hanya dia tugasnya itu memindahkan uang dari rekening saya ke rekening orang itu. Atau saya bayar di bank, dia serahkan sama orang yang ada di Jakarta. Namanya wakalah. Walaupun di situ masih banyak yang mengatakan bukan wakalah yang sempurna. Nah, karena bukan hawalah. Kenapa? Karena tidak ada utang. Nah, tidak ada utangnya. Ya, berarti kalau namanya hawalah, contohnya kalau saya minta Ustadz Windra bayar, dia bilang, udah, kamu mau ke Jakarta? Saya, iya, saya ada teman di Jakarta, namanya Ustadz Herman. Sana dia punya hutang untuk saya pinjamkan dia uang. Ya, namanya hawalah. Juga karena itu ada dua hutang. Kalau bank itu nggak ada hutang. Kamu transfer BRI. Ya kan, BRI itu kan satu apa? Perusahaan. Berarti apa? Bank itu pinjam sama dirinya sendiri, kan? Maka namanya hawalah itu tidak sempurna. Juga wakalah tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau namanya wakalah
Saya mewakil kamu untuk bawa uang ini ke orang itu. Kan uangnya nggak dibawa. Cuma uangnya taruh sana dikasihkan dari sana. Berarti kalau saya mewakili itu, bawa HP ini ke Jakarta, harus dibawa HP-nya. Maka namanya, kadang ada yang mengatakan ju'alah. Ju'alah. Tapi diperbolehkan juga hukumnya. Kalau di dalam negeri itu namanya hawalah. Dari transfer dari bank ini ke bank itu. Tapi kalau di luar negeri, contohnya saya kirim rupiah ke Yaman, atau ada orang itu mau orang haji dikirim rupiah ke Saudi. Di sana nggak dikasihkan rupiah, dikasihkan real. Berarti jadi dua muamalah dalam satu. Yang pertama, tukar uang. Yang kedua, hawalah. Berarti jadi akadnya dua. Kenapa? Karena ditanya ya, kamu mau transfer berapa? Oh, saya mau transfer 5 juta. Oh, 5 juta dihitung itu jadi di sana itu kan 1000 berapa? 1100 atau 1200 rial. Ya udah, setuju. Berarti itu yang pertama, tukar uang. Karena nanti kamu diberikan apa? Nota itu dengan apa? Dengan real. Kamu transfer berapa? 1200 rial. Berarti itu yang terjadi yang pertama itu kan apa? Tukar uang. Akad yang pertama tukar uang. Akad kedua hawalah. Tapi dua-duanya itu kan jadi dalam satu muamalah itu hukumnya sah. Iya, kan dulu ditransfer, bukan ditransfer, yang dulu ditukar. Ditukar. Kamu setuju nggak? Ini berapa? 5 juta. 5 juta di sana itu kan 1200. Ya udah, gitu. Kan orangnya setuju. Berarti 5 juta yang kamu bayar ini ditukar dengan 1200. Nah, nanti dikirim. Yang dikirim itu apa? 1200 itu. Itu 1200, bukan 5 juta. 5 juta itu kan sudah ditukar. Ya, mustaqir. Mustaqir artinya hutang yang sudah tidak bisa dijatuhkan sama sekali. Itu namanya mustaqir. Kalau Imam Nawawi mengatakan tidak syarat itu harus mustaqir, sah walaupun hanya namanya lazim. Artinya lazim atau ail il-luzum. Ya, artinya itu sebabnya sudah terjadi, tapi masih ada waktu. Bisa jatuh, bisa enggak. Kalau Ar-Rafi'i bilang itu kan harus yang mustaqir, artinya kamu tidak bisa menjatuhkan hutang itu dengan sebab apapun itu. Namanya hutang yang tidak bisa dijatuhkan kecuali dengan bayar. Kalau al-luzum, lazim, itu masih bisa dijatuhkan dengan apa? Membatalkan akadnya. Nah, seperti harga itu di zamanul khiyar, waktu pilihan. Saya mau apa? Saya mau beli motor ini dengan berapa? 15 juta. Tapi saya nggak bisa bayar sekarang. Saya bayar selama 1 bulan. Ya udah, setuju. Berarti 15 juta ini namanya utang. Nah, namanya utang. Terus, oh ya, saya mau coba motornya itu 3 hari. Saya setuju atau enggak? Berarti hutang ini bisa benar, bisa nggak? Kalau saya setuju dengan motor, berarti hutangnya jadi 15. Tapi kalau saya nggak setuju, saya kembalikan motornya, berarti nggak jadi hutang. Namanya dainul lazim. Bisa sudah ada sebabnya, tapi masih bisa dijatuhkan hutangnya.
Berarti sudah terjadi. Yang terjadi itu apa? Akad jual beli. Kita sudah melakukan akad. Tapi dalam masa khiyar, artinya itu masa nunggu atau masa pilihan, mau mencoba atau melihat barangnya. Enggak, itu kadang dari satu sisi, kadang dari dua-duanya. Atau karena khiyar ini kan bisa dari dua-duanya. Bisa dari satu orang, bisa dari dua orang. Allah